Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Faiz Ramadan dari kelas B pelajaran Ilmu Negara. Sini saya akan menjelaskan tentang Mao Zedong. Biografi Mao Zedong. Mao Zedong adalah seorang pemimpin militer dan politik Tiongkok yang memimpin Partai Komunis Tiongkok meraih kemenangan melawan Kuomintang dalam Perang Saudara Tiongkok. Pemimpin Republik Rakyat Tiongkok sejak berdirinya pada tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1900, dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah dunia modern. Namun banyak program Mao seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan disalahkan baik dari dalam maupun luar Tiongkok karena menyebabkan kerusakan parah pada budaya masyarakat, ekonomi, dan hubungan luar negeri Tiongkok, serta kemungkinan kematian. Korbannya puluhan juta. Ya, ini di sini adalah gambar kota yang terlarang. Lanjut ya. Pemimpinan Tiongkok ini merupakan kepemimpinan Tiongkok. Republik Rakyat Cina didirikan pada Oktober 1949. Partai Komunis mengambil alih kendali semua media di negara itu dan menggunakannya untuk mempromosikan citra Mao dan partai. Dua orang-orang Tionghoa didorong untuk mengabdikan diri, membangun dan memperkuat negara. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Cina. Dalam pidatonya yang mendeklarasikan pendirian RRC, Mao mengumumkan rakyat Cina telah berdiri. Lebih banyak contoh propagandanya untuk mengubah Tiongkok. Kampanye politik pertama Mao setelah mendirikan Republik Rakyat adalah reformasi tanah dan pemindahan kontra-revolusioner yang berpusat pada eksekusi massal sering kali sebelum masa yang terorganisir. Mao sendiri mengklaim bahwa total 700.000 orang telah dieksekusi selama tahun 1949 sampai dengan 1950. Menyusul konsolidasi kekuasaan, Mao meluncurkan rencana 5 tahun pertama, yaitu pada tanggal 1953 sampai dengan 1959. Rencana tersebut bertujuan untuk mengakhiri ketergantungan Cina pada pertanian untuk menjadi kekuatan dunia dengan bantuan Uni Soviet. Pabrik industri baru dibangun dan produksi pertanian akhirnya sampai pada tahap di mana industri mulai menghasilkan cukup modal sehingga Cina tidak lagi membutuhkan dukungan Uni Soviet. Ini merupakan lompatan besar ke depan dari keberhasilan rencana 5 tahun pertama adalah mendorong Mao untuk memulai rencana 5 tahun kedua lompatan jauh ke depan pada tahun 1959. Tanah diambil dari tuan tanah dan lebih banyak petani kaya dan diberikan kepada petani miskin. 3. Proyek industrialisasi skala besar juga dilakukan. Tempat yang tepat pada tahun 1958, lompatan jauh ke depan adalah upaya Mao untuk memodernisasi ekonomi Cina sehingga pada tahun 1988 Cina akan memiliki ekonomi yang menyaingi Amerika. Dua tugas utama yang menurutnya harus mereka targetkan adalah industri dan pertanian. Ya, ini merupakan keluarga di komunitas orang makan komunitas. Selanjutnya, komunis selama lompatan besar. The Great Leap Forward.
Rencana mengembangkan pertanian dan industri. Mau percaya bahwa keduanya harus tumbuh agar yang lain bisa tumbuh. Industri hanya bisa makmur jika tenaga kerja cukup makan. Sedangkan pekerja pertanian membutuhkan industri untuk memproduksi alat-alat modern yang dibutuhkan untuk modernisasi. Untuk memungkinkan hal ini, Tiongkok direformasi menjadi serangkaian komunis. Kedua orang-orang dalam sebuah komunis menyerahkan kepemilikan mereka atas peralatan hewan dan lain-lain, sehingga semuanya menjadi milik komunis tersebut. Nah, ini merupakan gambaran kerja di komunis. Efek negatif dan lompatan jauh ke depan. Jutaan orang mati kelaparan dalam apa yang dianggap sebagai kelaparan terbesar dalam sejarah manusia. Menurut statistik pemerintah, ada 15 juta kematian berlebih antara tahun 1959 sampai 1900. Lompatan besar ke depan konsekuensi. Lompatan jauh ke depan sekarang dilihat secara luas, baik di dalam maupun di luar Cina, sebagai bencana ekonomi besar. Secara efektif menjadi lompatan jauh mundur yang akan mempengaruhi Cina di tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, lompatan jauh depan adalah bencana. Ini merupakan gambar dari propaganda lompatan jauh ke depan. Mao dan revolusi kebudayaan ini merupakan Mao dan revolusi kebudayaan. Ini akan tentang Mao dan revolusi kebudayaan, yang artinya adalah menghadapi kemungkinan kehilangan tempatnya di panggung politik. Mao merespons dengan meluncurkan revolusi kebudayaan pada tahun 1900. Salah satu fokus utama revolusi kebudayaan adalah penghapusan 4 lama, kebiasaan lama, kebudayaan lama, kebiasaan lama, dan ide lama. Perang Pengawal Merah dalam revolusi kebudayaan. Sepanjang revolusi kebudayaan, Pengawal Merah melakukan perjalanan ke seluruh Tiongkok, pergi ke sekolah, universitas, dan institusi menyebarkan ajaran Mao. Peran Mengawal Merah terutama untuk menyerang 4 masyarakat yang diyakini sebagai gagasan budaya, kebiasaan, dan adat istiadat Tiongkok pada saat itu. Mengawal Merah di Beijing dan tempat lain di Cina telah turun ke jalan dari sekolah mereka. Mereka membuat poster pidato mengkritik para pemimpin partai dan beberapa melakukan tindakan kekerasan atas nama revolusi kebudayaan. Buku Merah Kecil Mao diterbitkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dari April 1904 hingga 1976. Dua kumpulan kutipan yang kutip dari pidato dan publikasi Mao Zedong sebelumnya. 3 persyaratan bagi setiap warga negara Tiongkok untuk memiliki, membaca, dan membawanya setiap saat selama paruh terakhir pemerintah Mao, terutama selama revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan. Keputusan tersebut memberi orang kebebasan berbicara paling luas yang pernah dilihat Republik Rakyat, tetapi ini adalah kebebasan yang sangat ditentukan oleh iklim ideologis Mao dan pada akhirnya tentara, pembebasan rakyat, dan otoritas Mao atas angkatan darat. Banyak bangunan keagamaan seperti kuil, gereja, masjid, dan kuburan ditutup dan terkadang dijarah dan dihancurkan. Pada bulan Agustus dan September ada 1772 orang dibunuh di Beijing saja. Di Shanghai pada bulan September ada 704 kasus bunuh diri dan 534 kematian terkait dengan revolusi kebudayaan. Akhir revolusi kebudayaan
yaitu adalah pada bulan Oktober 1968. Liu Shaoqi dikeluarkan dari partai ini secara umum dianggap oleh sejarawan sebagai akhir dari revolusi kebudayaan. Mao telah menyaksikan tersingkirnya saingan potensial dalam partai dan karena itu melihat revolusi kebudayaan tidak perlu dilanjutkan. Protes lapangan Tiananmen 1989. Latar belakangnya adalah sejak 1978 Deng Xiaoping telah memimpin serangkaian reformasi ekonomi dan politik mengarah pada penerapan ekonomi pasar secara bertahap dan beberapa liberasi politik yang melonggarkan sistem yang ditetapkan oleh Mao Zedong. Lapangan Tiananmen adalah alun-alun besar di dekat pusat kota Beijing, Cina yang terletak di utara memisahkan dari kota terlarang. Itu memiliki makna budaya yang besar sebagai simbol karena itu adalah siklus dari beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Protes lapangan Tiananmen 1989. Ini latar belakangnya, beberapa pelajaran dan intelektual percaya bahwa reformasi sebelum berjalan cukup jauh dan Cina perlu mereformasi sistem politiknya. Mereka juga prihatin tentang kontrol sosial dan politik yang masih dimiliki oleh Partai Komunis Cina. Protes lapangan Tiananmen tahun 1989 sebagian besar dipicu oleh kematian mantan Sekretaris Jenderal Gu Yaobang, reformasi cepat dan penghinaannya yang mampir terbuka terhadap ekses Maois. Kematiannya yang mendadak karena serangan jantung. Tahun 1989 memberikan kesempatan yang sempurna bagi para siswa untuk berkumpul kembali. Protes dimulai oleh mahasiswa Beijing untuk mendorong reformasi, pasar bebas, dan liberalisasi. Para pengunjuk rasa percaya bahwa Cina belum melangkah cukup jauh dalam liberalisasi ekonomi dan privatisasi. Mereka juga percaya bahwa reformasi sosial yang dilakukan oleh Deng Xiaoping belum berjalan cukup jauh. Cina perlu mereformasi sistem politiknya. 100.000 siswa dan pekerja berbaris di Beijing menuntut reformasi media gratis dan dialog formal antara pihak berwenang. Pemerintah menolak dialog yang diusulkan. Sekelompok besar siswa menduduki lapangan Tiananmen dan memulai mogok makan. Merupakan gambar dari protes meningkat. Seperti ini keadaannya. Jumlah korban tewas dan terluka masih belum jelas karena perbedaan besar antara perkiraan yang berbeda. Menurut laporan awal dari Palang Merah Cina, ada 2.600 korban jiwa. Sekian penjelasan dari saya terhadap Mao Zedong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.